Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi, tema kita tentang orang yang tiba-tiba blokir kamu, yang tiba-tiba menghilang. Apakah dia akan menghubungi kamu kembali di sini? Gitu. Jadi, kita lihat niatannya ada nggak sih, terus alasannya kenapa? Gitu ya. Jika readingan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin pesan reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi temanya orang yang tiba-tiba menghilang, yang tiba-tiba ngeblokir kamu. Apakah ada niat untuk menghubungi kamu kembali? Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa judul ini untuk kamu, readingan ini untuk kamu. Kita lihat prediksinya. Ada nggak sih niat dia untuk menghubungi kamu atau mungkin mencari kamu? Gitu. Jadi di sini kalau aku melihat di sini untuk menghubungi kamu, untuk bertemu sama kamu, sepertinya ada perjuangan ya. Memang dia ada niat di sini untuk bertemu sama kamu atau mungkin menghubungi kamu. Jadi kayak ingin ngebuka blokiran kamu, itu ada di sini niatannya gitu. Karena mungkin dia tiba-tiba menghilang, ini ada sesuatu yang memang tidak bisa dia ceritakan sama kamu. Ya, jadi aku lihat dia kayak ingin istirahat, kayak ingin menenangkan diri dulu, kayak ingin menenangkan pikirannya dulu gitu. Bukan berarti dia ingin memutuskan hubungan sama kamu, bukan, tapi dia ingin jauh dari beban dia gitu, jauh dari permasalahannya, karena takut ya mungkin membebani kamu, takut melampiaskan semua amarahnya ke kamu. Karena di sini kalau aku lihat dia cenderung tipe orang yang bisa dibilang di sini tidak bisa menahan amarah gitu. Jadi kalau dia sudah emosi, kalau dia sudah marah, dia bisa melampiaskannya sama siapapun gitu yang dekat sama dia. Takutnya karena dia sayang sama kamu, karena dia cinta sama kamu, takutnya dia melampiaskan semua amarahnya ke kamu. Ya, itu yang akan membuat kamu merasa mungkin kayak sakit hati atau mungkin merasa kecewa. Makanya di sini dia tiba-tiba ngeblokir dan hilang dari kehidupan kamu. Dia kayak berpikir dulu, ingin menenangkan dulu di sini gitu. Dan niatan untuk menghubungi kamu kembali di sini ada. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini tiba-tiba pernah ya, readingan ini untuk kamu pernah merasakan sosok seseorang yang tiba-tiba ngeblokir, tiba-tiba menghilang, terus tiba-tiba dia hadir di sini. Karena dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, makanya dia hadir kembali ke dalam kehidupan kamu, menghubungi kamu kembali gitu. Karena ya mungkin masalah dia udah selesai, atau mungkin beban yang dia rasakan itu udah selesai, sehingga dia tidak bisa di sini untuk melupakan kamu. Karena perasaan dia sama kamu di sini begitu besar, gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin kamu pernah seperti ini gitu. Dia tiba-tiba menghilang, dia tiba-tiba ngeblokir kamu, dan kamu ada pikiran dia hanya kayak memanfaatkan kamu gitu. Kamu kayak berpikir dia hanya mengambil keuntungan dari kamu gitu. Tidak gitu. Mungkin kamu pernah seperti ini kan sama seseorang gitu. Seseorang yang sudah dekat banget sama kamu sayang banget sama seseorang ini, tapi tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia ngeblokir kamu, tiba-tiba dia menghilang, dan itu alasannya karena dia hanya memanfaatkan kamu gitu. Jadi perasaan kamu kayak ragu sama dia begitu besar gitu, pikiran negatif kamu sama dia begitu besar, karena dia sosok ini sama seperti masa lalu kamu yang pernah tiba-tiba menghilang dari kehidupan kamu gitu ya. Jadi alasan dia pergi dari kehidupan kamu, tiba-tiba ngeblokir kamu, tiba-tiba menghilang, itu bukan karena dia hanya memanfaatkan kamu, sudah mendapatkan dia lalu pergi, bukan seperti itu. Tapi saat itu dia benar-benar ada masalah, benar-benar banyak banget masalah, dan harus dia selesaikan dulu terlebih dahulu gitu, terutama soal finansial, soal keuangan gitu. Jadi kalau dia punya usaha, mungkin bisnisnya lagi benar-benar hancur ya, atau mungkin dia sedang kerja sama seseorang tapi dia diambang, maksudnya tuh kabar yang buruk untuk pekerjaannya gitu ya. Jadi dia kayak benar-benar sedang menenangkan pikiran, sedang menenangkan diri gitu, karena masalah yang saat itu dia hadapi benar-benar nggak bisa menyangkut pautkan kamu gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa ini readingan untuk kamu,
kamu merasa kamu punya dulu seseorang yang sedang dekat dulu sama kamu, tiba-tiba dia gak ada kabarnya, tiba-tiba ngeblokir kamu, dan saat ini mungkin dia komunikasi lagi kembali sama kamu. Karena di sini aku merasa dia ingin memperjuangkan cintanya, dia ingin memperjuangkan yang tadinya belum selesai sama kamu gitu. Karena di sini dia melihat ada kecocokan yang dia rasakan antara dia dan kamu. Jadi kamu jangan khawatir gitu. Di sini dia kayak merasa akan terus berjuang di hubungan ini, walaupun saat ini mungkin dia belum kembali ya, mungkin dia belum komunikasi sama kamu ya. Jadi kamu merasa nggak mungkin gitu, sedangkan dia tiba-tiba menghilang, dia ngeblokir di sini. Dia akan berjuang di sini, dia akan menemui kamu gitu, dia akan memperjuangkan kamu gitu. Ya menurut aku sih kamu harus bisa menunggu gitu. Tidak semua orang itu sama sifatnya gitu. Jadi mungkin kamu memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang sedih, masa lalu yang menyakitkan. Bukan berarti dia yang akan menjadi seseorang yang menyakitkan juga gitu. Bisa jadi dia yang akan mengobati luka kamu. Karena di sini aku lihat perjuangan dia untuk pada diri kamu begitu besar. Ya, perasaan dia pun besar sama kamu, dan di sini pun dia kayak sudah berhayal gitu. Walaupun saat ini tidak komunikasi, walaupun saat ini dia ngeblokir, dia sering memikirkan kamu dan berhayal sama kamu tuh. Kamu memberikan kebahagiaan, kamu memberikan dia itu kesenangan. Jadi kayak berhayal di ke depannya itu akan kayak berangan, terus akan ada kebahagiaan gitu, kayak akan ada kesenangan, berangan, berhayal, bermimpi gitu. Sering memikirkan kamu, dia berpikir juga di sini. Kamu mungkin capek nantinya, kamu mungkin lelah, atau mungkin dia berpikir kamu bisa pergi saja sama orang lain gitu. Takut dia juga merasa seperti itu. Cuma dia kayak untuk saat ini selesaikan dulu masalah yang ada gitu. Dan aku rasa pun dia akan hadir, dia akan komunikasi sama kamu, dia akan menemui kamu. Karena di sini dirasa cukup ya untuk rasa cinta dia ke kamu besar, rasa sayang dia juga ke kamu besar. Jadi bagi aku tidak ada alasan dia untuk meninggalkan kamu. Mungkin ada teman-teman yang merasa nggak mungkin lah gitu, dia sudah memiliki kekasih, dia sudah memiliki gini, sudah memiliki pasangan, gak mungkin dia akan kembali. Apa di dunia ini yang tidak mungkin? Ya, semuanya akan terjadi jika sudah kehendak sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini masih memikirkan juga seseorang yang pernah tiba-tiba menghilang, seseorang yang pernah tiba-tiba pergi dari kehidupan kamu memikirkan juga dia. Ya sama, dia pun memikirkan kamu gitu. Dia akan hadir dan akan membuka lembaran baru sama kamu gitu. Dia akan menemui kamu, dia akan kayak membuka blokiran kamu gitu. Jadi kayak ingin semuanya memulai dari awal gitu. Karena di sini dia benar-benar cinta banget sama kamu dan sayang banget sama kamu. Ya. Jadi ada gairah, ada antusias untuk bisa kembali sama kamu, niatannya tuh ada. Cuma ya buat teman-teman yang saat ini mungkin masih berpikiran udahlah gitu, selesai, udahlah gitu, capek gitu menunggu, ya nggak apa-apa, semua sih pribadi dari masing-masing gitu. Kalau kamu lelah, kalau kamu sudah capek ya untuk menunggu seseorang yang benar-benar nggak pasti bagi kamu, ya kenapa tidak untuk memulai semuanya dari awal dan mencoba untuk pada hubungan baru dengan orang lain gitu ya. Semuanya sih tergantung pribadi masing-masing. Tapi jika kamu ingin menunggu dan bersabar, ya mungkin akan ada kebahagiaan, karena cinta dan sayang dia ke kamu itu benar-benar besar, tulus gitu. Jadi ya saran aku lebih baik menunggu untuk beberapa pekan atau beberapa waktu, karena cinta dia ke kamu itu bukan hanya main-main, di sini tulus banget gitu ke kamu ya. Karena kedepannya pun kalau misalnya kalian sama-sama, kedepannya pun kalau misal kalian ada komunikasi lagi, ada hubungan lagi di sini, aku lihat pun akan ada kegembiraan gitu, kedepannya akan ada kebahagiaan. Cuma ya itu tadi, semuanya butuh proses dan kesabaran ya. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan readingan orang yang tiba-tiba blokir kamu menghilang. Apakah akan menghubungi kamu kembali? Cenderungnya pasti dia akan menghubungi kamu kembali ya, tapi dengan dari kamu lagi pribadinya. Kalau kamu sabar dan kamu ikhlas, ya mudah-mudahan bisa
Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, orang yang tiba-tiba blokir kamu apakah akan menghubungi kamu kembali ya. Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu bisa disabarkan, dan mudah-mudahan kamu bisa menunggu dengan sabar, dan mudah-mudahan kedepannya kalian bisa bersama lagi, bersatu lagi, karena sesungguhnya aku lihat kamu dan dia masih menyimpan perasaan yang sama, sangat amat terdalam ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.